A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan amalan berikutnya. Taklim rumah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli sholat masuk surga terlebih dahulu dari si Syahid. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dua orang dari kabilah Bali, satu kaum keturunan Kudaha telah masuk Islam di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang dari keduanya mati syahid dalam jihad, dan yang seorang lagi mati setahun kemudian. Sayyidina Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, aku bermimpi orang yang mati setahun kemudian itu dimasukkan ke surga lebih dahulu daripada yang mati syahid. Aku merasa heran terhadap kejadian tersebut. Syahid derajatnya sangat tinggi, seharusnya masuk surga terlebih dahulu. Esok paginya ku sampaikan mimpiku kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mimpi itu diceritakan oleh seseorang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, bukankah orang yang mati kemudian itu berpuasa penuh pada bulan Ramadan dan sholat sebanyak 6.000 rakaat dan sekian rakaat, sholat selama setahun. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari kitab At-Targhib. Diulangi, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dua orang dari kabilah Bali, satu kaum keturunan Kudaha, telah masuk Islam di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang dari keduanya mati syahid dalam jihad, dan yang seorang lagi mati setahun kemudian. Sayyidina Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, aku bermimpi orang yang mati setahun kemudian itu dimasukkan ke surga lebih dahulu daripada yang mati syahid. Aku merasa heran terhadap kejadian tersebut. Syahid derajatnya sangat tinggi, seharusnya masuk surga terlebih dahulu. Esok paginya ku sampaikan mimpiku kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mimpi itu diceritakan oleh seseorang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, bukankah orang yang mati kemudian itu berpuasa penuh pada bulan Ramadan dan sholat sebanyak 6.000 rakaat dan sekian rakaat, sholat selama setahun. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari kitab At-Targhib. Faidah, jika setiap bulan dalam setahun berjumlah 29 hari, lalu dikalikan dengan sholat fardu 5 kali sehari, ditambah witir 3 rakaat,
maka sudah berjumlah 6.960 rakaat. Seandainya setiap bulannya dihitung 30 hari, lalu dikalikan dengan sholat fardu 5 kali ditambah witir, ditambah sholat rawatib, ditambah sholat nawafil, maka sungguh betapa banyak rakaatnya. Imam Ibnu Majah rahmatullah alaihi juga meriwayatkan kisah di atas dengan rinci. Sayyidina Tolhah radhiyallahu anhu sebagai orang yang memimpikan hal itu bercerita, ada 2 orang dari suatu kabilah datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya masuk Islam secara bersamaan. Sahabat yang satu adalah orang yang penuh semangat dan berani, sehingga dalam suatu peperangan ia syahid, dan yang satunya lagi meninggal dunia setahun kemudian. Dalam mimpi itu aku berdiri di depan pintu surga, dan kedua orang itu juga ada di sana. Seseorang datang dari surga dan mengizinkan sahabat yang meninggal dunia setahun kemudian untuk masuk surga, sedangkan sahabat yang mati syahid disuruh menunggu. Tak lama kemudian dari dalam surga datanglah seseorang dan mengizinkan sahabat yang syahid untuk masuk surga. Ia berkata kepadaku, sekarang engkau belum saatnya, pulanglah. Ketika bangun pada pagi harinya, ku ceritakan mimpiku itu kepada orang-orang. Semuanya sangat heran, mengapa si syahid baru diizinkan masuk surga belakangan, padahal seharusnya si syahid masuk surga terlebih dahulu. Akhirnya mereka menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan mimpi itu. Beliau bersabda, mengapa kalian heran? Kami menjawab, ya Rasulullah, kami heran mengapa si syahid yang bersemangat tinggi dalam perjuangan agama lebih akhir masuk surga daripada yang meninggal dunia setahun kemudian. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah ia memiliki kelebihan beribadah setahun daripada si syahid? Kami menjawab, benar. Beliau bertanya, bukankah ia memiliki kelebihan 1 bulan puasa Ramadan daripada si syahid? Kami menjawab, benar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, bukankah ia mempunyai kelebihan sujud dalam sholat daripada si syahid? Kami pun menjawab, benar. Beliau bersabda, perbedaan kedua orang itu lebih jauh daripada antara langit dan bumi. Begitulah tingginya derajat sholat daripada si syahid. Kisah seperti itu terjadi pada banyak orang. Dalam kitab Sunan Abu Daud disebutkan kisah 2 orang sahabat seperti kisah di atas, tetapi perbedaan antara kematian keduanya adalah 8 hari. Dalam kisah yang lain, perbedaan kematiannya adalah 7 hari. Namun dalam kedua kisah tersebut, yang mati belakangan masuk surga terlebih dahulu. Sesungguhnya kita tidak dapat memahami betapa besar nilai sholat itu. Kita mengetahui bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sejuknya mataku di dalam sholat. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menunjukkan bahwa beliau sangat mencintai sholat. Dengan demikian, adakah perkara yang lebih berharga daripada sholat? Dalam hadis lain diceritakan bahwa ada 2 orang bersaudara. Kakaknya telah meninggal dunia lebih dahulu 40 hari,
Kemudian barulah adiknya meninggal dunia. Kakaknya lebih soleh daripada adiknya. Orang-orang pun memuji-muji kakaknya. Ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar hal itu, beliau bertanya, apakah adiknya bukan seorang muslim? Orang-orang menjawab, dia seorang muslim, tetapi derajatnya lebih rendah daripada kakaknya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana kalian tahu dalam 40 hari itu berapa banyak derajat adiknya telah ditinggikan karena sholat. Perumpamaan sholat 5 waktu bagaikan sungai yang jernih dan dalam yang mengalir di depan rumah seseorang, dan ia mandi di sungai itu 5 kali setiap hari. Apakah masih ada kotoran badan yang melekat di tubuhnya? Beliau melanjutkan, apakah kalian mengetahui sejauh manakah sholat-sholatnya telah meninggikan derajatnya? Alhamdulillah, demikianlah beberapa hadis yang telah kita baca. Dan yang mana kita baca, kita dengar, kita niat, amal, dan sampaikan. InsyaAllah demi kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.